Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian? Semoga di kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberikan kebaikan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan yang baik ini ada materi yang menarik untuk kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu tentang Asmaul Husna dengan tema teladan Asmaul Husna. Sudah semuanya paham Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99, dan itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah atau yang baik. Mungkin kalian juga sudah pada tahu arti daripada Asmaul Husna. Apa hanya sekedar mengingatkan supaya kita lebih paham lagi. Alangkah baiknya untuk mengawali kegiatan belajar kesempatan ini, kita awali dengan bacaan bismillah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi robba wabil islam wabillahi wa rasulullah wabil qur'ana imam wabi zidni ilma warizqi fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan kegiatan belajar hari ini dengan materi teladan mulia Asmaul Husna ini. Kita lanjut kepada materi atau bahasan materinya. Yang pertama kita akan mengkaji 5 Asmaul Husna saja ya. Karena jumlah keseluruhannya sebagaimana tadi telah dijelaskan, ada berapa? 99. Sekarang yang akan kita bahas hanya 5 saja, diantaranya yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi masing-masing Asmaul Husna ini sudah tertera makna secara singkat, yaitu Al-Malik, Maha Merajai, Al-Aziz, Maha Mulia, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min, Maha Memelihara. Itu adalah artian secara singkat.
Berikutnya Al-Malik ya, kita akan bahas satu persatu Al-Malik. Nah, Al-Malik itu sebagaimana tadi tertera maknanya adalah Maha Menjahit. Jadi dalam Al-Qur'an Al-Malik itu adalah salah satu dari bagian 99 Asmaul Husna. Al-Malik artinya adalah Sang Maharaja atau yang Maha Berkuasa ya, sebagaimana kita tahu yang namanya kuasa itu artinya ya menang terhadap segala sesuatu apapun yang dia hendaki. Salah satunya termasuk mengatur kehidupan makhluknya, diantaranya manusia ya, dari mulai di alam rahim ya, alam ajali ya, kemudian sampai akhir ke dunia, sampai tua, kemudian kembali lagi dengan yang namanya mati ya. Kembali lagi kita akan menghadapi alam bangka, itu dikembalikan, ambil lagi nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu sekandaknya, karena dari mulai penciptaan sudah diatur. Itu salah satu contoh sederhananya. Dalil yang melandasi tentang Asmaul Husna, di antaranya adalah ayat Al-Quran surat Al-A'raf 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu bunyi ayat dari surat Al-A'raf dengan terjemah atau artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menarikkan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi intinya dari ayat ini kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi Asmaul Husna itu salah satu fungsinya kita sudah bisa mengetahui ya, bisa dijadikan sebagai doa. Dan kita harus paham bahwa ada sebagian manusia yang menyalahgunakan Asmaul Husna tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah orang-orang seperti mereka itu. Biarkanlah mereka, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal apa yang mereka kerjakan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baiklah anak-anak sekalian, dengan ini maka Al-Asmaul Husna itu jelas ya, sesuatu sifat-sifat Allah yang sudah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, dan ini adalah sebagian saja. Banyak lagi di ayat yang lain yang menjelaskan tentang perlunya memahami atau mengamalkan Asmaul Husna. Tadi Al-Malik, yaitu tadi Al-Malik. Kata Al-Malik muncul sebanyak 11 kali. Dari kata Al-Malik itu
ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini dalam satu ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir. Al-jabarul mutakabiru subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya ialah Allah selain yang tidak ada Tuhan yang berdaulat, yang murni kesempurnaan, pemberi iman, pengawas, yang maha perkasa, penguasa yang tinggi, diagungkan Allah di atas apapun yang mereka persekutukan dengannya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan. Jadi tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Itu bagi kita umat Islam khususnya. Meyakini ketuhanan kita itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di sini Tuhan yang berdaulat. Yang namanya daulat itu yang memiliki kekuasaan penuh. Jadi tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun atas kekuasaannya. Dan murni ya, tanpa campur tangan pihak-pihak lain. Artinya Allah itu tidak perlu bantuan makhluknya atau tidak perlu bantuan yang lainnya atau bantuan manusia. Tidak sama dengan kita ya beda. Kalau kita sedikit-sedikit butuh bantuan orang lain, sedikit-sedikit butuh bantuan orang lain, ya wajar ya, karena kita itu adalah makhluk ya, sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tergolong pada makhluk sosial. Artinya kita tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Artinya bukan masalah tidak bernyawa atau nggak bernyawanya, menjalani kehidupannya itu tidak bisa sendirian, tentu perlu dari orang-orang sekitar kita, perlu bantuan dari orang-orang sekitar. Yaitu bedanya antara makhluk dan sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ya, yang memiliki kesempurnaan. Jadi yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Memberi iman, jadi yang memberikan keimanan kita, keyakinan, kepercayaan, bahkan rasa aman yang dimiliki oleh kita, ketentraman, kedamaian itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga sebagai pengawas. Makanya dari itu kita sebagai manusia jangan merasa terlena ajong-jonan satu ayah anu ngawaskeun ya untuk bahasa sapopoe namanya. Jadi kita itu harus merasa diawasi. Terus paham kan anak-anak yang bagaimana diawasi? Ya kalau kita merasa diawasi, contoh kalian sedang ujian, bapak mengawas berkeliling ke sana kemari, ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri, kan kalian tidak merasa terlena ya, mau nyontek juga ngos-ngosan ya, setengah mati takut ketahuan. Itu kan diawas sama manusia saja, apalagi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang maha perkasa ya, dan yang maha tinggi ya, pengusaha. Artinya pengusaha di sini bukan tukang dagang ya, tapi mengupayakan segala yang dibutuhkan oleh makhluknya, ya dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pantas untuk mengagungkan Dia, itu diagungkan ya, diagungkan oleh makhluknya, pantas sekali diagungkan di atas apapun. Jadi jangan kita lebih mengagung-agungkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita kagum terhadap makhluk, tapi jangan berlebihan ya. Apalagi menjadi sebuah persekutuan, menyekutukan. Itu sangat tidak dibolehkan ya, atau tidak diharapkan. Karena barang siapa yang sudah bisa menyekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya, maka kita ya dikatakan orang yang syirik. Dan itu sangat berbahaya, khususnya bagi keyakinan dan keimanan
akidah kita umat Islam khususnya. Maka kalian sebelum mencapai nanti tingkat dewasa ya harus memahami bahwa keyakinan itu terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan dianggap sebuah lelucon. Ini harus ditanamkan di dalam hati. Nah, itu terkait Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Malik. Artinya Allah itu Maha merajai. Nah, sini Asmaul Husna Al-Malik ya. Nah, bisa dilihat Allah Maha Raja atau Raja alam semesta. Cara meneladaninya ya. Jadi bagaimana supaya kita tergolong orang yang mampu mengimani atau mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani sifat-sifatnya ya Al-Malik. Satu, bersikap rendah hati. Rendah hati itu dalam bahasa lainnya atau dalam bahasa syariat agama Islam sering disebut dengan tawadu. Tawadu. Tidak sombong. Hati-hati karena sifat sombong itu bisa membuat bumerang pada diri kita atau menjadi bumerang pada diri kita. Karena apa? Kesombongan itu adalah bagian dari sifat yang dimiliki iblis. Kenapa iblis sampai diusir dari surga? Itu akibat perilaku sombongnya. Maka manusia juga jika mengadopsi perilaku tersebut atau tertanam perilaku sombong di dalam diri kita, hati-hati ya bahwa kita itu sudah terkena ya, terpapar oleh sifat-sifat iblis. Maka kita harus hati-hati ya anak-anak, jangan sombong. Ciri-ciri orang sombong itu gampang ya, salah sederhananya kalau sombong terhadap sesama makhluknya ya merasa dirinya itu lebih daripada yang lain. Kalau dalam diri kita sudah ada perasaan seperti itu, maka itu indikator bahwa di dalam diri kita itu ada sifat sombong yang harus kita hilangkan, kita bunuh sifat sombong tersebut. Jangan sampai tumbuh kembang pada jiwa-jiwa dan tidak semena-mena. Yang namanya semena-mena itu tidak peduli itu milik siapa, tidak peduli itu dari orang mana, yang ketika kita menginginkan ambil aja, tidak itu milik orang lain atau harta orang lain ya, tanpa basa-basi, tanpa izin permisi, tanpa minta izin, tanpa minta permisi, diambil begitu saja. Itu namanya sewena-wena. Hak orang lain misalkan kita ambil paksa atau secara apapun yang tidak diperbolehkan, itu jangan. Namanya orang yang memiliki perilaku semen-men dan tidak angkuh dengan apa yang kita kuasai ya, dengan kekuasaan. Misalkan kita jadi penguasa, perlu angkuh karena pada akhirnya penguasaan manusia itu dibatasi. Apa? Ya, tadi juga karena yang Al-Malik itu yang sesungguhnya kekuasaan yang sesungguhnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala memilikinya yang hakiki ya. Dan berdaulat penuh atas kekuasaannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kekuasaannya bersifat semu, artinya sementara itu. Kayak yang sangat berkuasa tapi ketika dibatasi dengan sakit atau kematian, hilang dengan sifat hilang ya, kekuasaan itu tidak lagi ada artinya. Hanya tidak aku dengan kekuasaan yang selalu bersandar dan memohon segala sesuatu hanya kepada Allah. Nah, setiap manusia itu kalau minta itu hanya satu kepada Allah. Artinya di sini meminta itu bisa dijelaskan dengan cara berdoa. Berdoa itu artinya meminta ya, memohon. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, kita harus terlebih dahulu memohonnya kepada Allah. Baru setelah kita memohon kepada Allah, kita usaha ikhtiar berikutnya memohon kepada sesama makhluk Allah. Karena Allah itu tidak akan menurunkan segala sesuatu
Misalkan kita minta bahan makanan, datang tiba-tiba dari langit turun ke hadapan kita, nggak begitu ya. Tapi kita itu karena memiliki ukhuwah ya, ukhuwah, memiliki hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam sekitarnya, maka cara Allah menurunkan rezekinya itu ya melalui perantaraan itu juga. Tetapi intinya kalau minta awalnya itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain kita itu berdoa ya. Doa itu bagian daripada ibadah ya. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk berdoa. Bahkan orang yang tidak mau berdoa kata Allah dikatakan bagikan sebagian daripada golongan orang yang sombong. Nah, maka kita semua kalian anak-anak ya peserta didik siswa-siswi senantiasa usahakan untuk berdoa. Maka tadi ketika kita mulai membahas materi diawali dengan doa ya, karena bagian daripada permohonan kita ya kepada Allah. Tuh, kemudian yang kedua Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya maha mulia. Salah satu Asmaul Husna yang 99 selain Al-Malik adalah Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala yang berarti Allah itu maha mulia, maha perkasa, maha kuat, yang maha mulia. Kemudian mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak kalah oleh apapun dan mampu menundukkan segala yang ada di alam semesta jelas. Jadi tidak diragukan ya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan apa atau segala apapun, suatu apapun yang ada di alam semesta, karena dialah satu-satunya yang berdaulat atas segala kekuasaan sebagaimana tadi dibahas dalam pengertian Al-Malik. Kalau Al-Aziz ini memiliki arti tersendirinya yaitu maha mulia. Jadi Allah itu maha mulia, maka kita pantas untuk memuliakan Allah itu. Kalau kita menghinakan Allah, kita akan celaka. Bagaimana kalau kita memuliakan, cara memuliakan Allah? Salah satunya dengan melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berbuat kebaikan lainnya. Itu juga salah satu bentuk kita memuliakan Allah. Tapi kalau kita meninggalkan perintahnya, tidak mengindahkan, melakukan, atau seolah-olah perintah Allah itu dianggap hal yang biasa, kalau mau kita kerjakan, kalau tidak ya dilewati. Tidak boleh begitu ya, karena perintah Allah yang sifatnya wajib mau tidak mau ya. Itu salah satu tanda bahwa kita itu berusaha memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang bisa mendapatkan kemuliaan ya, atau mendapat kategori orang yang mulia ketika kita sudah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berusaha menghina ya, atau menghinakan, merendahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya siap-siap seseorang atau kita akan menjadi orang yang dihinakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia maha kuasa. Nah, tanda-tanda keperkasaan dan keagungan Allah. Satu, rezeki yang diberikan kepada makhluknya. Coba kita kalau disuruh menghitung rezeki yang sudah diberikan oleh Allah pada kita, mau pakai apapun tidak akan terhitung ya, sudah tidak perlu dihitung, dan itu kalaupun dihitung tidak akan pernah terhitung. Itu saking maha besar, maha kaya, maha kuasa, dan maha
sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu, kita sadar bahwa manusia itu dilahirkan ke dunia tidak ujug-ujug pintar. Ada pengetahuan sekarang cakap di bidang apa, di bidang itu, di bidang sains, di bidang keagamaan. Itu kalau kita sadar terhadap siapa yang memberikan itu, kita tidak akan menjadi angkuh dengan ilmu yang kita beri. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena yang memberikan ilmu itu sekali lagi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dan rahmatnya, itu kita itu diberi hikmah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah itu adalah sesuatu hal yang ada ya. Setiap perkara pasti ada hikmah. Kemudian rahmat itu kasih sayang. Kalau kita tidak dikasih dan disayang sama Allah, ya mungkin kita tidak akan diatur, biarkan saja ya. Coba kita akan memperhatikan seseorang ya, kalau ada rasa kasih dan sayang. Kalau tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa sayang, ya dibiarkan saja. Apakah kita mau, kalian mau dibiarkan sama Allah begitu saja? Tentunya tidak. Dan kita sekarang merasakan ya, kita itu dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bisa hidup, bisa belajar, bisa bermain, bisa makan, minum, menghirup udara segar, itu sebagian dari rahmat Allah yang dikaruniakan di dunia, apalagi nanti di akhirat ya, yang sangat kita nantikan ya rahmat Allah. Karena tidak ada seorang pun yang akan selamat dari azab Allah kecuali orang-orang yang mendapat rahmatnya. Jadi kita itu ibadah di dunia ini, menjalankan segala kewajiban, menjauhi segala larangan, itu bagian daripada rangkaian kita mencapai rahmat Allah atau untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah itu, maka kita harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna Al-Aziz, yang artinya Allah Maha Mulia. Setiap muslim dapat meneladani sifat Al-Aziz dengan cara: 1. Membentuk diri menjadi lebih kuat dan berani dalam menghadapi ketidakadilan. 2. Kejahatan dan kemunafikan. 3. Melawan rasa takut dan lemah dalam menghadapi berbagai rintangan. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya pengaplikasian daripada teladan sifat Al-Aziz. Di antaranya bisa membentuk diri kita menjadi lebih kuat dan berani dalam menghadapi ketidakadilan atau kebenaran yang harus ditegakkan, dan kebatilan yang harus kita musnahkan. Itu harus berani ya dengan adanya sifat Al-Aziz, karena kalau kita berani dalam hal kebaikan, maka ya kemuliaan itu akan tercipta atau akan dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ya sebagai makhluknya. Kemudian kejahatan dan kemunafikan itu harus kita usahakan dimusnahkan ya. Baik kejahatan yang datang daripada diri kita sendiri ya. Kemunafikan itu dari kita sendiri, jangan pada orang lain dulu ya, karena kalau menilai orang lain itu begitu mudah, tapi yang sulit itu adalah menilai diri kita sendiri. Kejahatan yang ada pada diri kita itu banyak ya. Muncul niat-niat, itikat yang tidak baik, kemudian perilaku munafik ya. Maka kita jangan terlalu kemunafikan dan kejahatan itu difokuskan pada orang lain dulu ya, tapi pada diri kita sendiri. Kalau pada orang lain, kalau nampak ya di hadapan kita dan itu tahu bahwa perbuatan itu adalah tidak dibolehkan, termasuk kategori kejahatan, sebenarnya ya kita sebagai orang muslim berhak ya memberikan
wasiat ya, karena sesama muslim itu kan saling mengingatkan itu adalah sebuah keharusan, wajib ya, kita wajib mengingatkan, menindak ya. Kalau mereka sudah tidak bisa karena kemampuan kita terbatas, ya biarkan saja, paling tidak salah satu kewajiban kita sudah terlaksanakan, yaitu mencegah kebatilan dan kemungkaran dengan sekemampuan kita ya. Kalau kita mampunya tingkat bicara dan kita publisnya, ya udah, biarkan saja pihak lain yang mungkin punya kewenangan lebih dari kita. Tapi setidaknya kita sudah ada usaha untuk membenci perilaku-perilaku yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas manusia itu adalah tadi ya, benci ketika melihat perbuatan yang dilarang oleh Allah, benci terhadap perbuatan-perbuatan yang menimbulkan maksiat. Itu bagian daripada hal-hal yang diperintah oleh Allah dan perlu kita pertahankan, perjuangkan. Karena kita itu, manusia itu selain beribadah kepada Allah itu ada hak amar ma'ruf nahi munkar ya, kalau di kalangan umat muslim. Kemudian melawan rasa takut dan lemah dalam diri ya, menghadapi berbagai rintangan, rasa sieun menghampiri ya. Berperilaku ieu soak, berperilaku ieu sieun, bisi kumaha. Coba kita usahakan sedikit demi sedikit rasa takut itu hilangkan. Kita jangan takut mencoba kalau untuk hal-hal yang positif, yang baik, yang benar ya. Kalau di jalan, apalagi di jalan Allah ya. Yang maksud di jalan Allah itu perkara yang dianjurkan, yang dibolehkan oleh Allah untuk kita laksanakan. Mau ngaji, malu rasanya. Mau ke sekolah, malu karena orang lain sudah pada pakai motor, kita masih pakai skuter. Nggak apa-apa, itu hilangkan rasa itu ya. Itu bagian daripada pengamalan ya, atau teladan daripada sifat Al-Aziz. Nah, baiklah anak-anak sekalian, itu sifat Al-Aziz. Kemudian Al-Qudus. Nah, Al-Qudus itu artinya Maha Suci. Siapa yang Maha Suci? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna Al-Qudus artinya Allah Maha Suci dan Maha Sempurna. Jadi dari 1, 2, 3 sifat-sifat Asmaul Husna ini ada keterkaitan. Jadi ada korelasi. Korelasi itu saling keterkaitan. Jadi ada keterkaitan. Semuanya juga merujuk pada kebesaran Allah. Kata Al-Qudus berasal dari bahasa Arab ya, arti kodasan, yang berarti menyucikan atau menjauhkan dari kejahatan. Al-Qudus berarti Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun dan tidak ada tandingannya. Nah, artinya kalau secara garis besarnya masih tetap Allah itu maha besar, maha kuasa.
Nah, kita harus meneladani bagaimana caranya agar kita bisa meneladani sifat Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Satu, menjaga kebersihan fisik karena Allah itu sifatnya tadi Maha Suci ya. Jadi Ruhul Kudus itu adalah Dat yang Maha Suci, menjaga kebersihan fisik dan hati. Awas ya, jangan suka kotor-kotor ya, karena kekotoran itu salah satu hal yang menyebabkan kita dibenci oleh Allah ya, atau ibadah kita juga tidak bisa diterima ya, oleh Allah karena hal-hal yang kotor. Kotor itu bisa berupa fisik, bisa juga berupa batin ya. Ini urusannya kalau dengan hati kita itu kotor. Nah, banyak kan hati yang kotor tapi tidak kelihatan karena memang itu istilahnya gaib ya, atau batiniah, ruhaniah. Jadi artinya kita tidak bisa melihat hati kita bersih atau kotor, hanya orang-orang yang bersangkutan saja yang bisa merasakan, termasuk diri kita sendiri. Untuk mengukur hati kita bersih atau tidak ya bisa kita rasakan sendiri ya. Kalau perilaku kita cenderung kepada hal-hal yang baik, insya Allah mungkin hati kita itu dalam keadaan bersih ya. Kalau perilaku kita lebih condong ya, pada hal-hal yang jahat yang dilarang oleh Allah ya, artinya hati kita itu mungkin lagi kotor. Menghindari sifat-sifat buruk ya, berbuat baik kepada orang lain. Artinya kalau sifat yang buruk kita jauhi dan kita ganti dengan berbuat baik kepada orang lain. Itu kita usahakan selalu ingin berbuat baik. Kalian juga sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini sifat yang baik golongannya, ini sifat yang buruk. Bapak sudah bisa menilai ya kalau kalian itu sudah bisa membedakan. Cuman kayak namanya manusia itu selalu kadang-kadang dikalahkan oleh hawa nafsu. Kita bukan tidak tahu kalau itu baik, kita tidak tahu bukan tidak tahu kalau itu buruk. Sebenarnya semuanya juga sudah tahu kalau itu baik dan kalau itu buruk. Tapi karena kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka yang baik atau yang buruk pun kita tidak bisa membedakannya. Makanya PR kita salah satunya adalah supaya hati kita bersih supaya kita bisa meneladani sifat Al-Qudus, maka kita harus bisa meredam hawa nafsu dulu, salah satunya. Dan menjauhi diri dari sifat-sifat khianat. Kalau yang namanya khianat itu artinya lah kita kalau diberikan amanah tidak jujur, selalu berusaha untuk tidak membuktikan hal yang sesungguhnya. Itu yang namanya khianat. Kita tidak bisa berperilaku yang seharusnya kita lakukan. Itu contoh khianat. Tidak menyembah selain Allah. Jika kita menyembah pada selain Allah juga itu termasuk khianat. Oke anak-anak, itulah daripada beberapa cara kita dalam meneladani Al-Qudus. Di Al-Qudus itu bagian daripada Al-Asmaul Husna juga ya, yang artinya Allah itu Maha Suci. Dan yang keempat as-salam. Salam itu Maha Sejahtera. Yang namanya sejahtera itu bisa dirasakan secara singkatnya, kita kan keinginan kita itu selalu ada dalam kesejahteraan. Kita ini kurang sejahtera. Coba apa yang kalian ketahui tentang sejahtera? Nah, kalau secara singkat ya, makna sejahtera itu artinya kita itu tidak kekurangan suatu apapun. Tapi ingat, di atas sejahtera yang kita miliki ada yang memiliki tentang Maha Sejahtera, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin kesejahteraan yang hakiki, mohon maaf, tidak akan mungkin kita dapatkan.
kita akan merasakan sejahtera, hidup bahagia, tetap sejahtera. Ya itu bisa diatur saja oleh diri kita sendiri. Ya kalau menurut kalian hidup kalian seperti itu, hidup kita seperti ini sudah kategori sejahtera, ya sudah, jangan mencari yang lebih dari itu. Karena kalau kita terus mencari, ya sejahtera itu tidak akan dimiliki oleh kita. Karena pada hakikatnya yang maha sejahtera itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam salah satu sifatnya Asmaul Husna, yaitu As-Salam, jadi maha memberi keselamatan atau kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu diantaranya adalah keselamatan. Kalau kita selamat juga sudah sejahtera. Selamat dari apa? Selamat dari kelaparan, selamat dari kekacauan perang. Coba kalau kita negara Indonesia dilanda peperangan, yang namanya sejahtera itu sangat jauh, karena keselamatan kita juga terancam. Itu contoh kecilnya, karena kita ini sekarang dalam posisi aman dari bencana perang, aman dari kelaparan, ya itu sudah sejahtera. Kita harus bisa mensyukuri ya. Kebanyakan kita itu lupa ya akan kesejahteraan karena diukurnya hanya pada materi, misalkan uang atau harta yang lainnya. Assalam juga berarti bahwa Allah itu bebas dari kekurangan, dari kecacatan, sehingga orang yang bersamanya akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Artinya, jika kita selalu bersama Allah, seperti apa kita bersama Allah ya? Kata Allah, kalau orang yang mau bersamaku, yaitu orang yang selalu mengingatnya atau selalu zikir. Artinya selalu menyebut nama Allah ya dalam keadaan apapun. Yang namanya zikir kan ada beberapa macam, ada zikir yang keras ya, ada zikir yang halus itu atau jahar, bahasa lainnya zikir jahar, zikir kopi. Nah, itu artinya intinya zikir itu mengingat atau menyebut nama Allah. Maka kita itu dalam kondisi apapun boleh mengingat Allah walaupun di dalam hati. Makanya kita ada yang disebut zikir ya. Afdolul zikir, afdolul zikir. Afdolul zikir itu artinya bagus-bagusnya mengingat Allah itu ada satu kata yang lebih baik, yaitu la ilaha illallah. Itu afdolul zikir itu la ilaha illallah. Kalau kita bisa mengucapkan itu di setiap saat, bagus. Tandanya kita itu ingin dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kata Allah, kita akan diberi ketentraman, ketenangan, kemudian akan diberi keselamatan, yang artinya nanti bahagia sejahtera. Cara meneladani assalam antara lain menjalani silaturahmi dengan sama muslim ya. Kalau dengan banyak silaturahmi kita akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, banyak teman ya, banyak yang menyayangi kita, saling mencintai satu sama lain ya, jangan saling membenci. Sekarang seakan-akan kita kalau melihat di media sosial, manusia itu digiring untuk saling membenci, baik dari cara berpikir, dari tingkah laku. Nah, itu kita itu diarahkan untuk membenci, padahal itu hal yang dilarang. Contoh kecil, ketika ada orang buat konten, wah dihujat karena kontennya, padahal itu kan kreasi mereka, mau seburuk apapun hargailah karya orang lain. Karena kita juga kalau kita dibully sama orang lain atau dibenci kan tidak enak. Jadi sebelum kita membenci pada orang lain, rasakan dulu bagaimana rasanya kalau kita dibenci oleh orang lain. Kemudian membantu orang yang sedang membutuhkan, jelas itu sebuah keharusan ya. Kalau kita mampu dengan sekemampuan kita, mampunya kita ya, abdi mau mampu lagi ku doa baik, tahu bahasa orang yang tidak mau ambil resiko. Tetapi bukan berarti tidak baik ya kita membantu orang dengan doa. Justru
justru itu mungkin lebih mulia di sisi Allah kalau kita betul-betul. Tapi kalau kita hanya cuman sekedar basa-basi, abdi mah teu tiasa mantuan mung doa unggul ngadoakeun henteu eta bahasa basa-basi wungkul. Ya kalau bahasa seperti itu tidak kurang baik, bahkan itu bisa masuk kategori tidak baik. Kemudian menyebarkan salam, ya, maka kita itu ketemu orang, ucapkanlah salam, karena salam itu adalah bagian daripada doa yang artinya semoga keselamatan menyertaimu. Baca wirid dia salam secara rutin. Kan di sini ada 136 kali. Mungkin itu kalau mau dijadikan kebiasaan ya, wirid itu artinya kebiasaan ya, aurad, dibiasakan. Jadi kita itu setiap habis sholat 5 waktu atau habis sholat sunat yang lainnya baca ya salam boleh. Dan tidak berbuat sesuatu yang dapat meresahkan, ya, merugikan orang lain, apalagi mencelakakan orang lain. Nah, jadi cara meneladani assalam itu salah satunya jangan suka membuat keonaran, ya, yang pada akhirnya bisa membuat rugi, meresahkan, apalagi mencelakakan orang lain. Hati-hati ya. Berikutnya adalah al-mu'min. Ini yang memelihara keamanan. Jadi dari tadi juga dari mulai Asmaul Husna yang pertama ya Al-Malik sampai yang terakhir Al-Mu'min ada ya keterkaitannya. Jadi keamanan itu ada yang memelihara. Jadi sekuat apapun kita ingin aman, kalau tidak diberikan keamanan oleh pemelihara ya tidak akan aman. Karena hanya dia yang memiliki keamanan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat al-mu'min yang termasuk dalam Asmaul Husna juga ya. Jadi bagian daripada Asmaul Husna yang ke-99 al-mu'min, artinya Allah Maha Pemberi rasa aman. Nyaman, tentram. Nah, ini beberapa makna dan keutamaan dari al-mu'min. Di antaranya al-mu'min berarti yang maha pemberi keamanan kepada semua makhluknya, terutama kita ya manusia. Kemudian keamanan dan rasa aman yang diperoleh berasal dari kekuasaan Allah. Ketenangan hati yang bisa didapatkan ya, kalau hati selalu resah, gundah gulana, itu kan tidak enak. Tapi jika kita dekat dengan Allah seperti tadi kita ya dalam Asmaul Husna yang sebelum al-mu'min ya, kita disuruh berzikir kan, mengingat Allah dalam as-salat tadi ya, supaya dapat keselamatan, supaya dapat keamanan, ketentraman, kesejukan hati. Orang yang jarang berpikir atau yang tidak pernah berpikir sama sekali, maka hatinya tidak akan
ada ketenangan yang selalu gundah gulana, rasanya ada yang kejar-kejar terus, kejar waktu, dikejar kesibukan. Kalau kita dekat dengan Allah ya semua rasa itu akan hilang karena akan ditenangkan ya, diri kita itu akan diberi ketenangan. Al-Mu'min juga menjadi pengingat bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Ingat, kita itu makhluk yang lemah. Jadi kalau tidak diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rentan dengan kecelakaan atau apa ya yang menyebabkan diri kita itu menjadi tidak enak ini, tidak ada rasa ketenangan. Kemudian berzikir dan berdoa dengan menyebut nama Allah, itu menumbuhkan keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah yang memberikan rasa aman. Jadi intinya kita itu harus berzikir. Sering berzikir akan menumbuhkan rasa aman dan tentram pada diri kita, pada hati kita. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, yaitu Allah yang maha memberi keamanan, diantaranya berdoa dan berzikir ya. Diingat, doa itu memohon, berzikir itu adalah menyebut nama Allah. Jadi memohon dengan menyebut nama-nama Allah atau menyebut nama Allah. Mau langsung dengan kata-kata Allah atau dengan tadi ya yang kategorinya Abdul Zikri, la ilaha illallah, banyak menyebut kata la ilaha illallah. Jadi kita tergolong orang yang selalu berzikir. Selain berzikir itu adalah termasuk doa juga ya, karena kita dengan mengucapkan la ilaha illallah juga itu sebuah permohonan perlindungan dari fitnah, dari bencana dan siksa ya, kepada Allah. Karena kalau Allah sudah memberikan siksanya atau azabnya baik berupa bencana kalau di dunia ya, berupa fitnah, nah itu repot ya bagi kehidupan manusia. Jadi rasa aman akan hilang, tidak akan ada kenyamanan dan tidak akan tercipta keamanan. Yakin bahwa Allah mampu melindungi manusia dari segala hal yang musibah. Apapun yang akan terjadi pada kita, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Artinya kalau Allah selalu mendampingi, melindungi kita, sejahat apapun orang yang akan berbuat jahat kepada kita itu tidak mungkin bisa melakukan dan meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Asmaul Husna. Karena dari yang 1 sampai yang ke-99 itu semuanya menunjukkan pada hal-hal yang baik. Jadi intinya kalau kita bisa mempelajari, menghayati, memaknai, memahami daripada Asmaul Husna baik ya 1 sampai 99 itu semuanya menjadi sebuah petunjuk bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita dalam menjalani kehidupan itu tidak akan banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah yang kita lakukan ya, kalau kita senantiasa bisa meneladani atau mempelajari, memahami, bahkan mengamalkan. Nah ini adalah berikut 99 Asmaul Husna. Ini keseluruhannya ada 99. Baiklah, nanti di lain waktu kita akan membaca seluruhnya ya. Selain yang tadi 5 dibahas, kita akan mempelajari seluruhnya. Baiknya kalau kita hafal ya, daripada seluruhnya.
ke-9. Nah, baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu tentang materi teladan Asmaul Husna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya kurang memberikan pemahaman. Nah, itu mungkin bagian daripada kekurangan Bapak sendiri. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan atas kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.